أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah sidang salat Jumat Masjid Fatullah yang insya Allah kita semuanya ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga saat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama mengkaji judul khutbah yang berjudul mengenal diri dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, mengapa manusia wajib mengenal jati dirinya? Pertama, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Kimya'us Sa'adah menuliskan bahwa i'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafs. Manusia ketahuilah bahwa kunci untuk kenal Allah, kunci untuk ma'rifatullah itu sesungguhnya adalah ma'rifatun nafs. Kita kenal akan jati diri kita. Jamaah, logikanya sederhana. Diri kita ini adalah yang paling dekat dengan kita. Bila kita tidak mengenal diri kita, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Imam Al-Ghazali juga mengutip perkataan dari seorang ulama sufi terkenal, Yahya bin Mu'az Ar-Razi, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Alasan yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW dalam kitab Jami' Tirmizi nomor 2459, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian hisab nanti pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, tentu saja yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali di sini lebih dari sekedar pengenalan diri secara lahiriah. Seberapa besar diri fisik kita, bagaimana anatomi tubuh kita, seperti apa ganteng dan gagahnya wajah kita, dan lain sebagainya. Bukan pula atribut yang sedang kita sandang, jabatan, status sosial, tingkat ekonomi, prestasi, dan lain-lain. Lebih dari itu semua, yang dimaksud dengan ma'rifatun nafs, mengenal diri, adalah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Siapa kita? Siapa aku? Tujuan penciptaanku di dunia? Kemana tujuan akhir? Jamaah rahimakumullah, pertanyaan pertama, siapa kita ini? Untuk menjawab pertanyaan ini ada sekitar minimal 30 ayat. Pada sampaikan minimal 30 ayat, boleh jadi ada yang terlewat dalam qiraat khatib. Minimal 30 ayat dalam Al-Quran yang mendeskripsikan penciptaan manusia. Ada kata tin, tanah liat, 8 ayat. Ada kata nutfah, sperma, 11 ayat. Ada kata khalaq
khalaqal insan 4 ayat, ada kata min ma'in 2 ayat, ada kata sol tanah liat 3 ayat, ada kata ruhi ruh 2 ayat. Jamaah rahimakumullah, ayat-ayat tentang penciptaan manusia yang disampaikan pada khatib di atas dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka adalah sebagai bantahan atau jawaban terhadap teori evolusi Darwin. Penciptaan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, adalah dari tanah liat dan diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilengkapi dengan samak dan basar, panca indera, dan afidah, qalbu, akal, nafs, potensi yang menyebabkan manusia memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya.